Selamat malam, kembali lagi di channel pribadi saya di segmen Jurnal Jeda Kelas. Jadi kali ini saya ingin membagikan sebuah hasil saya bertapa selama masa liburan ini, karena di segmen ini memang khusus untuk media saya membagikan yang saya kerjakan kepada teman-teman semua. Jadi harapannya yang bisa saya kerjakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama ketika sedang melaksanakan tugas di sekolah. Makanya kenapa saya beri nama Jurnal Jeda Kelas, karena saya melakukannya itu ketika sedang tidak bertugas sebagai seorang guru. Nah, begitu. Ya, jadi kali ini karena sekarang kan sudah musimnya liburan ya, sudah mau masuk lagi, dan pastinya karena ini di akhir tahun, teman-teman pasti ada sebuah tagihan itu yang namanya PKG atau penilaian kinerja guru. Jadi PKG itu pada dasarnya adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja guru ketika sedang melaksanakan di tugasnya di sekolah gitu. Nah, PKG itu sendiri kalau dulu sepengalaman saya, namanya PKG itu kebanyakan itu ambil dari instrumennya itu dari internet ya. Jadi secara baku semuanya sama itu belum tentu, karena bisa setiap daerah itu berbeda-beda instrumennya. Nah, ini saya sengaja coba buat sebuah aplikasi PKG yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan PKG di akhir tahun. Nah, perbedaannya apa dengan PKG versi yang sebelum-sebelumnya? Kalau dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu kan kadang kita mengerjakan PKG itu satu file itu hanya diperuntukkan untuk satu orang saja, ya kan? Ya, jadi kalau misalkan mau mengerjakan PKG-nya orang lain itu perlu digandakan dulu filenya, kemudian kita isi lagi biodatanya seperti itu. Jadi nanti filenya semakin banyak orangnya itu akan semakin banyak filenya. Nah, dari pengalaman itu makanya saya kali ini mencoba bagaimana caranya agar ketika mengerjakan PKG itu kita bisa, satu, ringkas, yang kedua terlihat progresnya ya. Jadi kalau beda file itu kan kadang tahun sekian, tahun berapa kan kita belum tahu, harus melihat satu-satu, terutama di angka yang persen AKG-nya itu, nilai PK-nya itu kan kita harus pantau, dilihat satu persatu filenya. Nah, ini saya mencoba untuk menggunakan sebuah sistem database agar nanti nilai PK gurunya itu bisa kita pantau dari tahun ke tahun, bahkan dari antar sekolah. Kalau misalkan ini digunakan untuk pengawas ya, asalkan dengan format yang sama, itu pengawas mengumpulkan misalkan itu, jadi setiap sekolah mengirimkan datanya, nanti dijadikan satu. Nah, di dalam sini nanti akan bisa dilihat, dipantau setiap NPSN atau nomor pokok sekolah, NIP-nya, bahkan tahunnya. Nah, jadi nanti bisa dipantau secara akurat gitu, dan juga bisa dilihat progresnya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi nanti di tampilan menu itu teman-teman akan menyaksikan penampakan seperti ini. Jadi di halaman utama itu nanti ada ini namanya dashboard untuk menyeleksi data ya. Jadi nanti untuk melihat data yang ditampilkan di sini itu teman-teman harus menginput NPSN dan NIP, terutama NIP guru ya, karena ini kan
PKG itu kan biasanya digunakan untuk guru-guru yang sudah bernip agar bisa mendapatkan angka kredit. Ya, jadi salah satu komponen mendapatkan angka kredit adalah penilaian kinerja guru setiap tahun. Nah, ini nanti saya gunakan NPSN dan NIP sebagai kuncinya, lalu juga tahun penilaian. Jadi nanti tahunnya itu mau tahun berapa penilaiannya, 2020, 2017 atau 2021, nanti dimasukkan di sini. Ya, itu jadi 3 komponen ya. Komponen utama itu ada NPSN, NIP, dan tahun penilaian. Nah, terus nanti di bagian bawah itu ada dashboard ya. Jadi tanggal penilaiannya di sini, periodenya dari bulan apa sampai bulan apa, tanggal berapa, kemudian jumlah jam per minggunya itu mengajarnya berapa jam, dan seterusnya. Ini nanti kalau di sini tuh tidak bisa diedit ya, jadi nanti mengisinya dan mengeditnya itu ada yang namanya data induk, karena ini modelnya itu database. Jadi nanti kita mengisinya pada satu tabel besar, yang tabelnya itu nanti akan dilampirkan dalam berbagai form ya. Jadi teman-teman nanti hanya cukup mengisi di data induk saja. Nah, untuk navigasinya itu di sini ada data induk, cover ya. Cover ini untuk halaman depan ya. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi ini nanti ketika dibuka akan masuk ke format format apa ini namanya, sumatif ya, nilai sumatif per kompetensi. Jadi nanti ketika dicetak yang warna hijau ini tidak akan terlihat. Nah, seperti ini, seakan-akan kayak kuesioner gitu ya. Ini untuk kompetensi. Kemudian ketika masuk ke menu lagi, ini ada form 1A, ini untuk lembar pernyataan kompetensi ya. Lalu ada form 1B, di sini ada laporan dan evaluasi. Datanya ini juga diambil dari data induk ya. Lalu ada form 1C, di sini ada sama identitas sekolah, lalu ada periode, tahun. Nah, di sini ada rangkuman nilai. Rangkuman nilai yang muncul di sini itu nanti sesuai dengan yang kita masukkan di menu. Nah, kalau di menu ini kita memasukkannya NPSN dan NIP-nya tepat dan tahunnya tepat, ada di data induk, maka akan muncul di sini rangkumannya. Nah, per kompetensi. Jadi ada 14 kompetensi yang masing-masing kompetensi itu memiliki indikatornya masing-masing. Lalu ada form 1D. Nah, di form 1D ini nanti ada penghitungan angka kredit, lalu penghitungan nilai PKG dan lain-lain. Ya, saya kira teman-teman sudah tidak merasa asing ya dengan komponen dari PKG itu sendiri. Nah, nanti kita ke menu lagi. Nah, di bawah ini juga ada nilai PK guru. Ini sebenarnya untuk display saja. Jadi nanti setiap kita memilih nama orangnya di sini, kemudian tahun berapa, itu nanti kita akan bisa lihat langsung nilai PK gurunya di sini, kemudian nilai angka kreditnya di sini. Nah, persen AK itu kriteria persen angka kredit, yang ini 66, kalau masuk ke dikonversikan ke angka kredit itu jadi 75%. Nah, yang pembulatan ini teman-teman bisa ganti angka dari 1 sampai 3, karena pembulatan ini nanti akan menentukan kita akan membulatkan angka-angka di sini itu berapa digit di belakang koma. Misalkan kita bulatkan ke 1 digit di belakang koma, kita ketik 1. Nah, nanti hasilnya, nah ini nilainya akan dibulatkan ke 1 angka di belakang koma. Kalau bulat ya tinggal tuh ketik 0 saja, ini nanti hasilnya akan bulat. Kalau mau 2 angka di belakang koma ya ketik 2. Nah, nanti akan 2 angka di belakang koma ya. Jadi fungsinya pembulatan di situ. Lalu
Sebelah kanan teman-teman bisa lihat di sini ada menu mengisi deskripsi kompetensi guru. Jadi nanti selain teman-teman mengisi sumatif tadi dalam bentuk formulir, teman-teman juga mengisi deskripsinya. Ya, ini setiap kompetensi satu lembar deskripsi. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, nanti ini teman-teman bisa isi di data induk. Ya. Lalu di paling kanan ini ada grafik nilai PKG ya, setiap tahun. Jadi nanti teman-teman bisa melihat progres nilai PKG setiap tahunnya ya, dengan cara menekan tombol di sini. Kan ada slice filter namanya ya, ini udah bentuknya tombol. Jadi setiap kali teman-teman memasukkan data ke data induk nanti akan muncul di sini, tapi harus caranya di refresh dulu. Nah, cara merefreshnya ini ada menu data, lalu klik refresh semua. Nanti datanya akan memperbarui sendiri. Begitu ya. Nah, nanti kita simulasikan biar kita tahu fungsi utama dari tombol slice ini. Ya, jadi cara menggunakannya tinggal diklik saja NPSN-nya, salah satu saja tidak apa-apa. Nah, nanti di sebelah kanan nih guru itu akan ada yang menyala merah dan menyala yang merah tapi tidak jelas ya. Ya, kalau teman-teman klik yang merah tidak jelas ini nanti grafiknya akan kosong. Karena apa? Karena di data induk tidak ada data untuk NPSN 320303916 dengan NIP ini yang kita pilih tadi itu tidak ada datanya, makanya grafiknya kosong. Jadi yang teman-teman pilih nanti yang kelihatan angkanya ini. Nah, jika keluar grafiknya ini nanti berarti ada data yang data induk itu ada yang dengan kriteria NPSN dan NIP guru sekian, itu ada data 2017 nilai PKG-nya sekian, 2018 nilai PKG-nya sekian, dan seterusnya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa melihat progresnya ya, melihat progresnya secara langsung dan otomatis ya. Itulah kelebihan dari basis data database. Nah, kita langsung saja bagaimana caranya kita memasukkan data dan memasukkan kuesioner sumatif serta deskripsinya. Nanti teman-teman bisa buka di data induk. Nah, di data induk nanti ada beberapa komponen data yang sudah saya kelompokkan. Itu ada data sekolah, lalu data kepala sekolah, data asesor atau penilai, kemudian data penilaian, data guru, data alamat sekolah, data nilai PKG, dan juga yang terakhir deskripsi. Deskripsi ini nanti ada beberapa kondisi ya. Jadi ada sebelum dilaksanakan tindakan, selama dilaksanakan tindakan, sesudah dilaksanakan tindakan, dan pemantauannya. Tapi tidak semuanya ada, karena ada beberapa kompetensi yang hanya pemantauan saja sesuai kebutuhan. Nah, di sini silakan teman-teman isi saja yang sudah ada di sini. Ini sudah saya beri contoh ya, contoh kalimatnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja. Jika ada yang dirasa kurang tepat maka bisa langsung diketikkan saja di sini ya. Lalu kita mulai dulu ya dari data sekolah ya. Jadi nanti NPSN teman-teman isi saja NPSN sekolah teman-teman, lalu nama sekolahnya otomatis ya, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nama asesor atau penilai jika teman-teman menggunakan guru sejawat atau pengawas atau siapapun sebagai penilai pihak ketiga. Lalu ada data penilaian. Nah, di data penilaiannya ada tahun penilaiannya, tahun berapa, tanggalnya ya, cara menginputnya juga. Nah, ini pakai garis miring 31 12 22 itu nanti langsung keluar seperti ini. Lalu ada periode penilaian. Nah, kalau periode penilaian ini saya ketik manual ya, jadi tidak kayak tadi. Kalau tadi kan itu format tanggal, kalau ini teks biasa tinggal diketik saja.
Lalu jumlah jam, karena guru kelas saya pakai 24 jam. Nah, kemudian tanggal sebelum pengamatan ini untuk mengisi deskripsi. Jadi nanti di deskripsi itu kita kembali ke menu ya. Di deskripsi itu ada tiga situasi atau kondisi. Itu sebelum pengamatan ada tanggalnya sendiri. Lalu selama pengamatan ada tanggalnya. Kemudian pemantauan itu ada tanggalnya. Juga ada yang setelah pengamatan ada tanggalnya juga. Dan nanti teman-teman ngisinya di sini. Di sini tanggal sebelum, selama, sesudah, dan tanggal pemantauan. Kita lanjutkan data guru ya, silakan sesuaikan saja ya. Ada NIP, tempat tanggal lahir, pangkat jabatan ya. Ini berupa drop down, jadi pilih salah satu. Lalu TMT, nah, ini TMT-nya masih umum, tanggal pendek harusnya. Nah, TMT-nya isi dengan format tanggal ya, jangan diketik yang biasa tapi format tanggal, karena ini nanti akan digunakan untuk menghitung masa jabatan ini. Karena di TMT ini nanti akan sebagai acuan aplikasi ini itu untuk menghitung masa jabatan, dan itu menghitungnya pakai rumus, jadi harus pakai format tanggal. Kelamin, pendidikan terakhir, program keahlian, guru kelas ya, karena saya sini guru kelas. Kemudian telepon ini telepon sekolah ya, telepon sekolah. Lalu ada desa, kelurahan, sekolah, kecamatan sekolah, kabupaten sekolah, dan provinsi sekolah. Nah, di sini ya ada data nilai PKG. Teman-teman bisa isi sesuai dengan deskripsi yang ada. Misalkan ini K11 artinya kompetensi 1, indikator 1. Indikatornya bunyinya guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta dirinya di kelasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal isikan dengan angka 0 atau 1 atau 2. 0 itu tidak terbukti atau tidak terpenuhi ya. Kalau indikator ini tidak terpenuhi, isi 0. Kalau terpenuhi sebagian, isi 1. Kalau terpenuhi seluruhnya, isi 2 di sini. Ya, tadi indikatornya apa ini? Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap benar. Berarti kalau guru itu bisa mengidentifikasi, maka secara penuh maka kasih angka 2. Kalau sebagian saja kasih angka 1. Nah, seperti ini. Kalau kasih angka 1, dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, tenang saja, ini sudah saya proteksi. Jadi misalkan teman-teman ngisi lebih gitu, dia akan ditolak sistem seperti ini. Maka harus hanya milih 0, 1 atau 2 ya. Diisi semuanya sesuai dengan deskripsi. Ini tinggal digerakkan saja mouse-nya, itu nanti deskripsinya akan keluar sendiri seperti itu. Nah, tinggal dibaca deskripsinya, dikasih nilai terus sampai kompetensi 14. Jika sudah ya, teman-teman tinggal mengisi deskripsi kompetensi sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Jadi selain ada tabel di sini, di atas ini juga ada navigasi. Ya, navigasinya ini itu untuk, kalau yang warna merah hijau ini untuk navigasi ke deskripsi kompetensi yang akan dituju. Misalkan kita mau ke deskripsi kompetensi ke-6, maka tinggal diklik saja yang des ke-6, nanti akan masuk ke deskripsi kompetensi 6. Kalau ingin masuk ke kompetensi 14, tinggal des ke-14. Nah, ini nanti di sini ya. Jadi itu untuk memudahkan, karena mengingat tabelnya itu sangat panjang, jadi harus ada sistem navigasinya seperti ini. Nah, tinggal diklik sesuai dengan mana data yang akan teman-teman lengkapi seperti itu. Terus selain deskripsi juga ada navigasi untuk data yang lain. Ini DKS, kalau kita klik akan masuk ke data kepala sekolah. Kalau DG berarti data guru, DP data penilaian, DAP data asesor penilai, data alamat sekolah, DNP atau data nilai
PKG. Nah, ini fungsinya pita-pita kecil ini ya. Jadi ini fungsinya untuk navigasi sebenarnya. Biar gampang kita ngisi datanya, karena mengingat satu row ini, satu orang ini paling tidak itu ada, nah ini 200 sekian kolom. Jadi memang sangat panjang ya, harus harus ada sistem navigasinya biar nggak nyasar istilahnya gitu. Nah, kompetensi 1 tadi itu kan tentang pengkondisian pengenalan karakter peserta didik. Nah, tanggapannya bagaimana, tindakannya seperti apa. Sebelumnya tanggapannya, situasi awalnya seperti apa, di sini tindakannya seperti apa. Terus ini juga selama masa penilaian, pengamatan itu tanggapannya bagaimana, tindakannya seperti apa, dan seterusnya sampai pantau. Lalu kita masuk ke kompetensi 2, sama seperti tadi. Pokoknya teman-teman tinggal menyesuaikan saja di sini, diisi sesuai dengan pengamatan teman-teman terhadap kinerja guru yang bersangkutan. Nah, ini kan banyak sekali ya. Pasti ada yang merasa pusing melihat angka yang banyak sekali. Nah, takut salah input dan lain-lain. Tenang saja, teman-teman bisa melakukan sortir data. Jadi ketika mengisi, pastikan teman-teman mengisi biodatanya dulu yang lengkap. Nah, kalau sudah diisi kan nanti ada beberapa guru di sini ya kan. Nah, teman-teman tinggal sortir saja di nama guru ini, diklik tanda panah bawah ini ya kan, nama guru, klik. Nah, teman-teman centang siapa yang akan diisi angka PKG-nya, misalkan Julius Irawan. Oke, set. Nah, nanti yang muncul di sini adalah data atas nama Julius Irawan saja. Nah, misalkan mau dirinci lagi Julius Irawan tapi tahunnya tahun 2022. Nah, tinggal cari tahun penilaian, kemudian disortir lagi, dicentang tahun 2022. Kalau belum ada 2022, berarti teman-teman buat lagi di bawahnya. Loh, ini yang kosong kemana mas ya? Kan tadinya ada yang kosong, ini yang kosong hilang. Nah, jangan panik ya. Jadi tinggal di nama guru ini diklik lagi. Nah, ini kan yang kosong belum dicentang. Nah, ini kalau dicentang nanti akan keluar. Nah, teman-teman bisa isi data yang baru di bawahnya. Ya, jadi ini karena ini database pakai sistem sortir ya. Jadi saya harap teman-teman terbiasa untuk menggunakan fitur ini, karena menurut saya fitur ini itu sangat bermanfaat gitu dan sangat meringankan pekerjaan. Cuman kan kebanyakan belum terbiasa menggunakan fitur sortir ini ya. Jadi cara mengisinya begitu, sangat mudah. Yang penting isi sampai mentok ke kanan sana terus, pokoknya kalau belum mentok belum selesai. Nah, kalau sudah mentok tandanya sudah selesai. Nah, ini kalau sudah sampai sini tandanya sudah selesai ya. Kalau sudah selesai kan tugas kita selanjutnya adalah mencetak. Kita masuk ke menu. Kalau kita ingin mencetak form sumatifnya, maka kita masuk ke kompetensi. Tapi jangan lupa kita cetak cover dulu. Nah, covernya dicetak di sini ya. Terus masuk kompetensi. Ini teman-teman bisa cetak CTRLP ya. Tampilannya kan seperti ini. Yang ada di sini itu sesuai dengan angka yang kita masukkan. Nah, terus ini nanti yang muncul di sini tuh yang data yang mana? Ya, yang akan muncul di situ itu sesuai dengan ini yang teman-teman masukkan di sini. NPSN berapa, NIP-nya siapa, tahun penilaiannya tahun berapa. Karena dengan NIP dan NPSN yang sama, kalau tahunnya beda, hasilnya akan berbeda. Nah, kita bisa lihat 2022 hasilnya berbeda 10,5. Yang 2017 misalkan. Nah, padahal NIP-nya sama, NPSN-nya
sama, tapi karena tahunnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Ketika kita masukkan 2022, kita masuk ke kompetensi. Nah, 011211 ya, ingat-ingat. Coba kita masuk ke menu lagi, kita ganti yang 2017. Nah, kita masuk kompetensi lagi. Nah, beda kan? Karena apa? Karena di data induknya berbeda di sini. Ini berbeda ini antara yang 2017 dengan yang 2022. Itulah yang kenapa saya tekankan teman-teman itu mengisinya bukan ke bawah tapi ke kanan sampai mentok. Kalau sudah mentok berarti sudah selesai. Nah, itu prinsipnya, itu ya, sederhana sekali. Nah, jadi yang akan kita cetak itu bergantung dengan NPSN, NIP, dan tahunnya. Sekarang 2022, saya pasang 2022. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau di sini datanya keluar, berarti kunci yang dimasukkan di sini itu tepat. Tapi kalau misalkan kita nyeleneh nih, kita pakai NIP orang lain. Nah, kalau datanya belum ada, itu nanti akan keluar error seperti ini. Ini tandanya data PKG dengan NPSN sekian, NIP sekian, dan tahun sekian itu belum ada atau masih kosong, harus dibuat dulu lewat data induk. Nah, begitu ya. Jadi ini perhatikan baik-baik. Untuk kita mencetak itu acuannya 3 ini, jangan sampai lupa ya. Kalau kita mau mencetak ya kita perhatikan 3 ini, 3 komponen ini ya. Nah, kita lanjutkan ke cara mencetaknya ya, sama seperti biasa. Ini kompetensi 1 di sini, kompetensi 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14. Cara mencetaknya tinggal cetak LP seperti biasa. Nanti tinggal beres ya. Nah, lanjut, setelah mencetak lembar sumatif, kita tinggal mencetak deskripsinya per kompetensi. Tinggal klik sini saja, cetak LP, keluar. Nah, ini deskripsinya sudah keluar. Kalau sudah dicetak, kita ke menu lagi, kompetensi 2, kita cetak lagi. Nah, seperti ini. Lakukan sampai ke kompetensi 14. Nah, ini sudah selesai ya. Iya, seperti itu saja. Kalau sudah selesai, kita cetak. Jangan lupa form A1 dicetak ya, form A1, form A1B dicetak juga, form 1C juga dicetak, form 1D juga dicetak. Pastikan jangan sampai tertukar ya, antar tahun, antar orang, karena kita kan di sini pakai 1 lembar kerja. Takutnya lagi nyetak belum beres, teman-teman tiba-tiba langsung ke menu terus diganti tahunnya. Misalkan seperti ini, diganti tahun 2018. Maka yang terjadi adalah nilainya nanti berubah gitu. Ketika nilainya berubah, otomatis lembar yang lain juga berubah. Makanya perlu ketelitian di sini. Kalau belum dicetak semua, jangan cepat-cepat ganti tahun, ganti NIP, ganti NPSN. Jangan dulu. Pastikan ini sampai form 1D dulu, cetak semua, baru diganti tahunnya, diganti NIP-nya, diganti NPSN-nya. Nah, begitu ya. Sekedar tips saja ya untuk teman-teman agar mengerjakannya itu lebih progresif ya. Kadang kita kan kalau mau input nilai PKG itu harus lihat tahun-tahun sebelumnya. Ini bisa nanti tampilannya kita buat jendela baru ya kan. Nah, sebelah kanan itu nanti kita menampilkan grafik ya di sini. Sebelah kiri kita menampilkan data induk. Nah, jadi nanti kita
mengisi kuesioner sambil melihat grafik. Ya, misalkan ini kan ada datanya Triyuli Sirawan. Ini saya akan coba masukkan untuk data Triyuli Sirawan tahun penilaian 2016 ya. Saya ambil dari yang 2017 di sini. Kita pencet shift sampai bold, kemudian kita copy. Lalu kita ke bawah cari. Nah, cari row yang kosong ini ya. Ini row kosong. Terus kita paste. Pastenya as value ya, yang gambar angka 1, 2, 3 ini. Nah, sudah masuk kan ini. Kita ganti tahunnya 2016 misalkan. Nah, terus kita otak-atik nilainya. Nih, misalkan tak buat ini 0, ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, terus sampai ke 14. Nah, terus sampai ya. Nah, kita kan sudah memasukkan 2016, tapi kok di sini masih 2017 ya. Artinya kita harus memproses datanya terlebih dahulu. Caranya gampang. Kita masuk ke menu data, terus kita pencet refresh semua. Nah, keluar sendiri di sini. Ya. Wah, ini 2017. Wah, mau naiknya terlalu signifikan misalkan. Kita tambahi dulu di sini 3 harusnya 2 terus 2 misalkan kita naikkan. Nah, terus jangan lupa kita refresh, klik. Nah, kan naik gitu. Nah, tuh. Jadi jangan lupa untuk memproses data yang masuk, kita pencet refresh ini ya, agar nanti data yang baru itu langsung menyesuaikan dengan grafik dan tabel pivotnya ya. Jadi demikian aplikasi PKG yang saya buat ini ya. Semoga nanti bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengerjakan PKG itu jadi jauh lebih mudah ya, karena yang tadinya harus lihat PKG tahun sekian dilihat satu-satu, ini cukup membuka satu file saja, nanti bisa lihat progresnya seperti apa per NPSN per NIM ya. Jadi itu saja, terima kasih, selamat malam. Sekian untuk jurnal jeda kelas kali ini. Like kalau Anda suka dengan konten ini, dislike kalau Anda tidak suka dengan konten ini. Dan jangan lupa kalau ada saran atau kritik yang membangun, tulis saja di kolom komentar. Ya, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.